Terima kasih. Halo, selamat malam, Ayah, Bunda, keluarga Fami Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Mumu, saya biasa dari pertama kenal berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget itu pertama kali ketemu, udah panggilnya pakai Mas Mumu. Tadi Kak Mumu, ada Pak Mumu ya. Mas Mumu. Kita ketemu tahun berapa ya? 2015 di 2015. Jakarta, betul. Iya, iya tadi dengar ceritanya juga, saya udah pernah dengar tuh ceritanya dulu waktu pertama kali ketemu Mas Mumu sempat cerita, terus saya juga wah ceritanya inspiratif banget tadi dengar lagi tambah terinspirasi lagi. Tadi saya baca di chat juga banyak yang terharu dengar ceritanya Mas Mumu gitu. Memang luar biasa deh, tepuk tangan gitu ya. Tapi saya minta Bapak Ibu, Ayah Bunda sama keluarga Fami jangan berpikir ya, yang kecanduan games aja bisa jadi hebat begini. jangan kesana mikirnya. Tapi kalau nggak kecanduan dulu, sekarang mungkin bisa lebih hebat lagi. Ya kan? Oke, langsung ya ke materi saya. Nanti waktunya biar cukup banyak untuk kita diskusi. Oke. Tadi dari awal dari Pak Inyoman, Adiana juga dan Mas Mumu juga sempat sama-sama bilang bahwa game ini sebenarnya nggak sepenuhnya kok negatif gitu ya, dan nggak sepenuhnya juga positif, kayak pisau berbilah dua gitu ya. Jadi tergantung siapa yang pakai, tahu nggak cara pakainya. Jadi saya ambil judulnya seperti ini nih, game itu sebenarnya teman atau musuh sih gitu, friend or foe gitu. Jadi kita lihat ya. Sisi friend-nya tuh apa, sisi musuhnya tuh apa. Nah, nanti supaya kita tahu bagaimana menghandlingnya gitu. Nah, game memang tidak sepenuhnya negatif. Jadi ada hal-hal positif yang bisa didapat dari games juga sebetulnya. Dan ini dibuktikan dari research ya, dari penelitian ya. Jadi ini yang bilang bukan yang jualan game gitu ya, tapi memang ada risetnya gitu. Jadi game itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir dari si yang main gitu ya, terutama itu di kemampuan visual spatial skills gitu. Kalau kita perhatikan anak-anak yang suka main game itu mereka sangat cepat sekali melihat gambar, skema gitu ya. Kayak anak saya tuh kayak dia bisa kalau melihat screen tuh bisa cepet set sementara saya yang matanya udah tua gini pelan-pelan ganti slide-nya pelan-pelan gitu. Jadi visual spatial skill-nya meningkat dengan main game. Terus problem solving, karena di dalam game juga ada ternyata yang menstimulasi hal ini ya, bagaimana ngatur strategi, kalau ada masalah ini gimana solusinya, dan juga mengembangkan kreativitas. Banyak sekali game yang bisa mengembangkan kreativitas, tentu saja. Oke, terus games juga punya manfaat edukasi. Ya, untuk anak-anak yang mungkin masih usia TK, itu banyak sekali orang tua yang bilang, anak saya belajar warna, belajar kata-kata, belajar binatang, itu pakai games gitu ya, jadi ada unsur belajarnya di situ. Terus juga, nah ini yang menarik, kemarin saya menemukan research ini ya, jadi games itu ternyata juga ada yang bisa meningkatkan perilaku prososial. Perilaku prososial itu maksudnya perilaku menolong, membantu orang lain. Padahal selama ini kan kayaknya kalau main game itu kayaknya individualistis gitu ya. Ternyata tapi ada games-games yang memang mendorong terciptanya perilaku ini. Jadi anak di dalam gamesnya juga dia misinya adalah membantu orang lain. Nah ini ternyata mengembangkan anak supaya punya perilaku untuk berempati, terus menolong orang lain. Gitu. Terus ada yang disebut juga exergames. Exergames ini mungkin ayah bunda di sini keluarga kami pernah lihat ada games yang kayak main tenis tapi kita harus bergerak gitu ya, jadi nggak cuma mencet-mencet tapi seolah-olah kayak pegang raket gitu ya. Nah itu juga termasuk exergame, itu jadi kepanjangan dari exercise games, jadi games yang membuat kita bergerak, melakukan exercise, olahraga jadi sekalian gitu ya. Nah jadi itu. Terus yang ketiga ada emotional benefit. Tadi kalau di materinya Mas Mumu ada disebut ngegame untuk rekreasi. Jadi dengan main game itu jadi happy, jadi refreshing, jadi hilang penatnya gitu ya, bosan dari seminggu sudah belajar terus main game refreshing. Nah ini emotional benefitnya dapat gitu ya. Terus juga yang keempat manfaat lain adalah social benefit. Nah ini juga kontradiktif dengan
apa yang selama ini kita lihat dari efek game gitu ya, kayaknya kalau game tuh anak asik sendirian gitu ya, nggak punya teman, tapi ternyata ada games-games tertentu yang justru membuat anak-anak ini jadi terkoneksi dengan teman-temannya. Apalagi di pandemi gini ya, di mana anak-anak tidak bisa kemana-mana, mereka bisa main game online bersama teman-temannya. Jadi ada keuntungan secara sosialnya juga. Nah, yang terakhir, kalau ada yang memang serius menggeluti game ini sebagai profesi, ya game developer lah apa tadi profesinya banyak disebutkan oleh Mas Mumu, itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi ini termasuk efek positif dari game. Jadi bisa menjadi mata pencaharian juga, ya. Oke, nah ada positif, ada negatifnya juga tentu saja gitu ya. Nah negatifnya ini mungkin banyak orang sudah tahu karena selama ini yang kasus bermunculan adalah efek negatifnya aja yang kita lihat gitu ya. Jadi game ini salah satu di sini ada 5 ya biar adil ya, tadi positifnya 5, negatifnya juga 5. Yang pertama efek negatifnya adalah meningkatkan agresi, terus juga menurunkan, jadi agresi meningkat, tapi di lain sisi empati dan perilaku prososialnya, perilaku membantu orang lainnya menurun. Gitu. Ini ditemukan pada anak-anak atau pada pemain game yang seringkali bermain game-game yang bersifat kekerasan, yang violence, ya berbau violence. Saya skip dulu ke slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau dibandingkan game itu kan ada yang berbau kekerasan, ada yang enggak gitu ya. Ada yang violent, ada yang non-violent. Nah ini ada satu area di otak namanya rostral anterior cingulate cortex. Nah ini area ini adalah yang mengatur emosi gitu ya. Pokoknya berperan dalam pengaturan emosi. Ketika si pemain game ini memainkan game yang violent gitu ya, area ini, si rostral anterior ini itu nggak aktif. Karena si pemain hanya terdorong untuk mencapai target. Dia ngejar hasil aja, jadi nggak pakai emosi. Gitu. Sehingga kalau ini dilakukan secara berlebihan terus-menerus, lama-lama nih otak kita kan kalau ada area yang nggak dipakai, yang nggak terasah, lama-lama dia akan tumpul gitu ya. Jadi itulah makanya, jadi orang-orang yang terbiasa atau seringkali secara berlebihan main game yang berbau kekerasan, rasa empatinya menurun. Jadi biasa aja udah ngelihat darah-darah gitu ya, nggak ada keinginan untuk menolong orang, nggak bisa berempati, oh itu sakit, saya bantu deh gitu. Nah itu menurun. Ya, nah sebaliknya kalau yang mainnya non-violent, tidak berbau kekerasan, area ini diaktifkan terus gitu ya, sehingga empati terus prosocial behavior-nya itu terasa. Oke, nah itu negatif efek yang nomor 1. Terus yang nomor 2, nah ini yang sering kali mampir ke, ya nomor 1 juga sering kali mampir, ada juga yang mampir ke tempat praktek saya, cuma dari sekian tuh paling banyak yang ini nih, prestasi akademisnya menurun. Gitu. Kenapa? Ya tadi Mas Ungu cerita tadi ya, lagi belajar aja kepikiran, level 1 tadi gimana ya, itu cara ngadepin musuh yang di level 5 bagaimana ya, itu kebawa terus. Gitu. Apalagi kalau dalam 24 jam itu dominannya main gamenya banyak gitu ya, lebih dari aturan yang dianjurkan. Itu pasti terbawa sudah di otak anak, begitu gurunya membosankan sedikit atau dia menemukan soal yang susah, udah dia pasti belok tuh ke game yang biasa dia mainkan, sehingga dampaknya adalah ke prestasi belajar menurun gitu ya, karena konsentrasinya terganggu dan sebagainya. Dan juga, nah ini yang sering juga mampir ke tempat praktek saya, gara-gara tidurnya terganggu. Tadi Mas Ungu bilang 30 jam nonstop gitu ya. Ini juga banyak anak-anak yang di tempat praktek yang datang konsultasi itu cuma tidur 2 jam. Jadi jam 4 baru tidur, terus jam 6 bangun untuk sekolah kan gitu. Jadi kurang tidurnya gitu, sehingga mengganggu ya. Kalau kurang tidur, kita aja orang dewasa kalau kurang tidur kayak apa sih gitu ya, kayak zombie lah gitu ya, nggak bisa mikir, terus ada yang salah dikit marah gitu ya, salah dikit bacok lah istilahnya gitu. Nah jadi ini signifikan efeknya kalau kurang tidur. Terus yang keempat ada game injuries. Pernah dengar apa gamer thumb? Jadi ada gangguan fisik di jempol karena terlalu sering gitu. Terus juga ini postur tubuh ya, jadi membungkuk gitu ya. Terus belum mata
gitu ya, pasti ada gangguan di mata. Jadi ini sifatnya gangguan fisik, game injuries ini. Nah, yang kelima ini mungkin yang efek yang paling parah ya, ada kecanduan, ada adiksi, ada ketagihan. Oke. Nah, karena ada efek negatifnya itu, kalau psikolog itu kan kita tuh punya buku panduannya ya tentang gangguan mental yang ada. Nah, ini kita sebutnya DSM-5 gitu ya. Nah, itu buku itu tebal gitu. Nah, itu di dalamnya sudah dimasukkan yang terbaru, versi terbaru, edisi terbaru. Itu sebelumnya nggak ada, tapi di edisi terbaru yang DSM-5 ini dimasukkanlah satu ini, Internet Gaming Disorder. Belum benar-benar diketok palu sebagai gangguan mental, tapi dia masuk ke dalam satu kategori yang judulnya kondisi yang patut dipertimbangkan. Gitu. Jadi kondisi ini belum dianggap sebagai mental disorder banget, tapi ini udah cukup mengganggu nih karena udah banyak gitu ya. Nah, ini sebutnya Internet Gaming Disorder. Nah, ini ada kriterianya di sini nih gitu ya. Antara lain tadi Mas Musi sudah menjelaskan secara gampangnya tuh ciri-cirinya ya. Antara lain ada marah-marah gitu ya, terus kehilangan minat sama aktivitas lain. Terus yang main terus bisa sampai 30 jam tadi, lupa mandi, lupa makan gitu ya. Terus marah-marah, uring-uringan, kalau misalnya paling nggak wifi mati aja itu pasti wah udah kayak dunia runtuh gitu ya. Terus mulai berbohong. Terus kalau bete dikit ya larinya ke game gitu. Terus mengganggu semua aktivitas di bidang lainnya di sekolah, terus hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Tadi Mas Umu kan cerita tentang bagaimana dia kehilangan waktu banyak bersama orang tuanya, gitu. Nah itu juga udah termasuk tuh di situ. Nah ini ada 9 kriteria dan ini harus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau ini terjadi dalam 1 tahun ya ini sudah masuk tuh Internet Gaming Disorder. So this is something serious. Jadi udah harus butuh penanganan. Nah, kenapa sih bisa berefek jadi ketagihan, jadi adiksi, gitu ya? Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan itu ya. Yang menyebabkan adalah apa yang terjadi dalam otak kita juga. Ketika kita main game, ya itu kan kita dibikin seneng ya, gitu, dibikin seneng, seru gitu. Nah, itu muncul tuh hormon dopamin. Hormon dopamin inilah yang bikin kita jadinya wah enak kan, asik main game gitu ya. Mau lagi gitu ya. Padahal dopamin ini sebetulnya bisa didapatkan lewat aktivitas lain selain main game. Tapi begitu kita kenalnya, begitu ini munculnya pertamanya lewat main game, ya udah balik lagi ke situ. Aduh, saya pengen deh ngerasain kayak kemarin ketika main game, ya balik lagi main game. Padahal lewat olahraga juga dopamin bisa keluar. Nah, tapi karena dopamin inilah yang jadi membuat kita jadinya ya lengket di situ terus ya, jadi balik lagi ketagihan. Nah, jadi sensasinya yang dicari. Terus juga khususnya kalau kita bicara soal otaknya remaja nih ya, otaknya remaja itu masih mengejar reward gitu ya. Jadi yang dipikirkan bukan resikonya, bukan risknya, tapi apa yang saya dapat. Nah itu kena banget sama apa yang di-create di dalam game. Karena game itu kan setiap level ada hadiahnya, ada rewardnya. Jadi itu terus jadi klop tuh dengan cara kerjanya otak remaja gitu. Nah, kalau udah ada adiksi terus diapain gitu? Ya ditangani gitu. Nah, tapi pengalaman saya, adiksi itu perlu dicari dulu tuh sumber masalahnya apa. Karena pasti ada sesuatu di balik itu. Kenapa sampai anak ini lari ke game gitu ya. Ada kasus yang pernah saya tangani, ternyata anak ini sebetulnya kesulitan dalam sekolah, kesulitan dalam pelajaran gitu. Jadi dia nggak ngerti, nggak paham, kurang mampu lah memahami pelajaran di sekolah. Akhirnya ya udah deh, daripada stres main game gitu. Yang kelihatan oleh orang tuanya adalah anak ini ketagihan main game gitu. Tapi nggak luput tuh dilihat sumber masalahnya apa. Kenapa dia bisa sampai lari ke situ? Ada juga yang anak-anak main game itu karena suasana rumah tidak menyenangkan. Orang tuanya sering konflik, sering berantem, ribut dan sebagainya. Jadi dia tinggal pakai earphone, udah asik main game. Bodoh amat gitu ya. Gitu. Nah itu jadi sumber masalahnya dulu yang harus ditangani. Jadi supaya si perilakunya ini bisa hilang ya, perilaku kecanduannya bisa hilang.
Nah, ini penanganannya banyak sekali macam metode psikoterapi tergantung cocoknya yang mana gitu ya. Oke, tentu nggak bisa dijelaskan satu persatu di sini karena waktunya bisa panjang. Oke, nah intinya adalah bagaimana kita orang tua atau orang dewasa yang di sekitar anak membantu anak untuk punya kontrol diri, kendali diri ketika dia berhadapan dengan games. Ya, gimana caranya bisa mengatur sehingga tidak sampai ketagihan. Nah, ini salah satu prinsipnya adalah membuat family media plan. Jadi kalau ada aturan mainnya dan itu diterapkan dengan tegas dan konsisten, gitu ya, itu akan meminimumkan resiko anak menjadi kecanduan. Nah, salah satunya adalah ini, membuat media rencana media penggunaan media dalam keluarga. Ya, itu seperti apa? Ada screen free zone, ada tempat-tempat di dalam rumah yang memang tidak boleh ada gadget atau tidak boleh sambil main game. Ya, biasanya kalau di rumah saya tuh meja makan gitu ya. Meja makan harus bersih dari gadget gitu. Pokoknya taruh di samping. Kalau ada yang penting-penting boleh sekali-sekali lihat, habis itu ya taruh lagi gitu ya. Terus ada screen free time. Nah, ditentukan tuh jam berapa harus mati, main game bolehnya kapan gitu ya. Jadi ada pengaturan kapan, durasi, tujuannya untuk apa gitu. Terus jangan lupa juga seleksi gamesnya apa gitu. Nah, ini banyak sekali orang tua yang terjebak dengan istilah games. Oh, games itu kan main boleh lah, anak-anak boleh lah main apa aja, enggak. Jadi harus diperhatikan, nanti mungkin abis ini jelasin ya sama Mas Luat ya, tentang rating, tentang usianya gitu. Saya pernah waktu itu mengunjungi satu toko, waktu itu kita mau servis PS gitu ya. Terus di sana juga dijual games gitu ya. Ada seorang ibu bawa anak usia 5 tahun, terus bilang ke penjaga tokonya, "Mas, anak saya mau beli game nih." "Oh ya Bu, silakan dilihat di katalognya." Terus anaknya melihat sendiri, sementara ibu asik dengan gadgetnya juga, handphonean gitu ya. Terus anaknya, "Mah mau yang ini," gitu. Terus si ibunya langsung nunjukin ke penjual tokonya, "Mas, anak saya mau yang ini," gitu. Nah, kenapa saya pilih toko itu? Karena si penjaga tokonya, pemilik tokonya juga sangat aware. Gitu ya. Nah, itu penjaga tokonya bilang, "Ibu mohon maaf, ini untuk usia 18 plus, anak ibu kan masih kecil," gitu. "Oh ya, nggak boleh ya?" Iya, emang nggak boleh lah, dalam hati saya gitu, sudah gemes ya. Ada sebabnya kenapa ada label usia di situ. Jadi itu harus dipatuhi gitu. Saya punya anak 2 usia 18 dan 11. Saya cukup terbantu sih dengan anak yang saya sulung ya. Itu biasanya jadi filter saya tuh buat games, buat milihin games buat adik-adiknya gitu ya. Jadi saya tinggal tanya, "Aman nggak Mas? Oke nggak, rating usianya berapa?" gitu. Nah, itu sangat terbantu. Oke. Terus juga dalam family media plan juga diatur keseimbangan aktivitas antara online dan offline. Nah, ini selama masa pandemi ini jadi tantangan ya, karena online-nya banyak banget nih, sekolah online, les online gitu ya, main sama teman juga online. Nah, tapi harus diperjuangkan, diselip-selipin tuh aktivitas offline-nya. Seperti apa? Olahraga gitu ya. Terus baca buku gitu ya, diplotkan dalam sehari paling nggak 30 menit ya, atau 15 menit deh baca buku gitu ya, supaya ada breaknya dari online. Baca buku-buku fisik ya, bukan baca buku e-book, sama aja. Oke, terus ada juga anak-anak diajarkan tentang digital citizenship. Tadi di awal Mas Umbu juga sempat singgung tentang cyberbully ya, itu juga termasuk tuh bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana menghadapi kalau dia ada bully, terus ya apa sih yang boleh nggak boleh di post gitu ya, terus juga seperti kalau main game online apa yang harus diwaspadai. Ini kaitannya juga dengan safety ya, nggak boleh share personal information. Kalau saya sama anak saya wanti-wanti kalau main game online boleh, tapi main dengan orang-orang yang kamu kenal, dengan teman-teman sekolah yang kamu kenal, gitu. Kenapa? Karena saya ada beberapa klien yang terkontaminasi pengaruh macam-macam gara-gara ketemu komunitas atau teman-teman di game online-nya, gitu ya. Karena kita nggak tahu di balik sana tuh siapa, tujuannya apa ya untuk mempengaruhi anak-anak kita. Nah, terakhir dalam family media plan ini juga harus
atur tidur dan olahraga. Kenapa sih kok penting banget diatur tidur? Tidur itu esensial dan olahraga juga. Olahraga itu ya tadi juga bisa untuk menggantikan dopamin. Jadi dopaminnya nggak didapat lewat game juga, di game aja, tapi juga bisa dari olahraga, gitu ya. Terus juga untuk remaja, apalagi yang masih di usia pubertas gitu ya, paling nggak seminggu butuh tuh 2 kali olahraga karena untuk menyalurkan energi yang ada. Kalau nggak dia larinya ke game lagi. Dan gamenya yang dia cari ya untuk memenuhi dorongan-dorongan remajanya itu gitu ya. Nah, tidurnya ini juga diatur. Oke, saya lompat dulu yang ke tidur ya. Nah, tidur ini ada kebutuhan tidur sesuai usia ya. Kalau ayah, ibu, keluarga famili di sini banyak anak-anak remaja, ya, remaja tuh 13 sampai 18, itu masih butuh tidur 8 sampai 10 jam loh. Tidur malam ya. Gitu, tidur malam. Nah, ini kadang kalau saya sama klien remaja suka tawar-tawaran gitu. Aduh, saya nggak bisa, tante kelamaan tuh 8, 10 gitu. Oke, paling nggak 7 deh atau 6 deh. Jadi tawar-tawaran nego. Padahal idealnya adalah 8 sampai 10. Kenapa penting banget sih tidur gitu ya? Karena ada hormon-hormon tubuh yang memang keluar ketika anak-anak tidur pada jam sekian dan durasi sekian gitu. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Kayak seperti hormon pertumbuhan itu keluarnya tuh jam 11 sampai jam 12 malam. Ya, tapi itu dengan catatan anak sudah deep sleep. Deep sleep itu berarti paling nggak 1 sampai 2 jam dia sudah tidur sebelum itu. Kalau nggak keluar tuh hormon pertumbuhannya. Gitu. Nah, ini saya balik lagi ke slide break yang sebelumnya ya. Nah, ini pengaturan jam penggunaan gadget termasuk main game sesuai usia. Kalau kurang dari 18 bulan, it's a big no-no. Nggak boleh. Kecuali kalau untuk video chatting, misalnya ayahnya kerjanya di Kalimantan gitu ya, terus anaknya di Bandung, nah kangen tuh video chatting boleh tuh kurang dari 18 bulan. 18 sampai 24 bulan berarti sampai 1,5 sampai usia 2 tahun itu boleh 30 menitan atau 1 episode Sesame Street, saya patokannya gitu. Sesame Street kan 30 menitan ya, itu juga kita nemenin di sampingnya, co-watching. Sehingga anak tidak dibiarkan sendiri asik dengan tontonannya. Jadi ada interaksi, kamu nonton apa? Itu ya lucu ya, busnya bisa ngebut gitu ya, busnya warnanya kuning jadi ada diobrolin. Oke, terus meningkat usia 2-5 tahun, 1 jam per hari. Gitu. Terus meningkat lagi di usia di atas 6 tahun di usia SD 1-2 jam watching only gitu ya. Watching only karena udah mulai SD nih gitu ya. Watching only nonton aja. Gamesnya kapan? Gamesnya boleh di weekend. Gitu. Tentu tapi juga bukan berarti 24 jam di weekend tuh habis buat ini. Nggak ada aturannya. Gitu juga ada diplotkannya dia harus punya waktu bersama keluarga. Biasanya kan weekend kita acara keluarga ya, nah itu harus ada pengaturan waktunya juga. Nah untuk remaja ini batasan waktunya bisa lebih fleksibel tergantung kebutuhan, karena kalau udah remaja kan banyak kebutuhan kerja kelompok lah, searching tugas dan sebagainya gitu ya. Nah ini harus disepakati bersama aturannya, tapi dengan catatan tidak boleh mengganggu aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain tuh apa aja? Tadi yang utama ya, tidur, olahraga, bergaul, terus berinteraksi sama keluarga, jadi makan bersama tuh nggak boleh diganggu misalnya gitu. Jadi ada, nah itu sisa-sisanya, nah itu tuh baru tuh diplotkan untuk main gamenya berapa lama. Gitu. Patokannya paling gampang menurut saya yang sudah jelas adalah jam tidur. Oh jam tidur kamu mesti 8 jam, oke. Terus kita turun ke bawah atur waktu aktivitas yang lain.